Ensiklopedia edisi 1911 dengan judul Christmas, Anda akan menemukan kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Natal bukanlah di antara upacara-upacara awal gereja. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta tersebut berasal dari Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Milah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati dan senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas persoalan yang selalu menghangat di setiap Desember, yaitu soal Natal. Tapi tentu bukan soal toleransi yang akan saya bahas, bukan soal polemik ucapan Natal, bukan soal kebiasaan umat gereja yang mengajak umat beragama lain seperti Muslim untuk ikut hadir dalam perayaan Natal di rumah ibadahnya. Padahal Muslim gak pernah ngajak umat Kristiani masuk ke masjid saat Idul Fitri, ya. Bukan itu yang saya ulas. Di sini saya akan membedah buku yang ditulis oleh tokoh besar di Amerika Serikat yang juga seorang pastor, seorang penginjil, pengabar kerajaan Tuhan di seluruh dunia. Dia ini membongkar fakta perayaan Natal yang sama sekali bukan ajaran Tuhan, bukan ajaran Kristen, malah berasal dari tradisi paganis atau penyembah berhala. Cedar ya. Jadi saya pastikan dulu bahwa buku ini yang mau saya bedah ini sama sekali bukan tulisan apologet Muslim, tapi tulisan seorang pastor top di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Penulisnya adalah Herbert W. Armstrong, yang lahir pada tahun 1892 dan mengakhiri hidupnya pada 1986. Ya, siapa dia? Dia adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan pejabat, pebisnis, industriawan, dan ilmuwan di seluruh dunia ini. Dia adalah seorang pastor yang berkedudukan di Amerika Serikat. Dia juga sebagai kepala editor majalah Kristen Plain Truth yang bertiras sekitar 8 juta eksemplar setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa medianya bukan kaleng-kaleng, yang mimpin juga bukan kaleng-kaleng. Ya, 8 juta eksemplar setiap bulan, bro. Luar biasa dahsyat. Ya. Majalah ini didirikan pada tahun 1934 yang beredar ke seluruh dunia pada tahun 1947. Armstrong mendirikan Ambassador College yang sekarang memiliki 2 kampus besar di Pasadena, California dan juga di Big Sandy, Texas. Juga mendirikan dan sebagai kepala Ambassador International Cultural Foundation yang bekerja di bidang kebudayaan, bantuan pada masyarakat miskin, dan gerakan kemanusiaan. Dia juga mengunjungi sekitar 70 negara untuk memberitakan Injil sebagai kerajaan Tuhan. Bahkan Armstrong mendapatkan kehormatan dari kepala negara yang memiliki perbedaan keyakinan dengannya seperti Jepang, India, Afrika Selatan, China, Israel, dan Mesir. Pada usianya yang sudah mencapai 90 tahun, Armstrong masih aktif menulis, berceramah di televisi dan di depan publik. Ini perlu saya sampaikan latar belakangnya, sahabat, biar paham bahwa tulisan atau catatan yang saya ulas ini bukan ditulis oleh seorang apologet biasa, ya, tapi orang yang memang punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Ya, jadi biar jelas bahwa ini bukan kaleng-kaleng.
Jadi bagi Anda yang mungkin mau menyanggah silakan, tapi tentu Anda punya kapasitas apa, kan gitu ya. Sahabat, di awal catatan Armstrong di buku ini, beliau menceritakan kenangan Natal di masa kecilnya. Ya, latar belakang ini juga yang akan memicu daya kritis beliau soal Natal. Seperti saat malam Natal, biasa diajari menggantungkan kaos kaki di dinding dekat ruangan perapian. Esok harinya, kaos kaki tersebut penuh dengan hadiah-hadiah berupa mainan atau kotak makanan kesenangan saya. Selain itu, hadiah tersebut juga terdapat sebatang pohon Natal yang berhias bunga-bunga kertas berwarna perak dan emas. Di pohon ini pula, aneka hadiah untuk anak-anak bergelantungan di dahannya dan berserakan di bawahnya. Ya, biasa ini ya, keceriaan atau kemeriahan Natal biasanya berurusan dengan hadiah-hadiah yang ditebar di pohon Natal. Ini sangat menyenangkan sekali bagi anak-anak Kristiani ya. Dan ini juga diceritakan oleh Armstrong tentang masa kecilnya. Nah, sahabat, di bagian ini juga Armstrong mengkritik bahwa ada kebohongan di situ yang diajarkan ke anak-anak secara turun-temurun, yaitu memberitahu bahwa Sinterklas atau Santa Claus yang telah datang di malam hari melalui cerobong asap perapian. Nah, ini tentu pendidikan yang menyesatkan tentunya menjadi salah satu hal yang dikritik oleh Armstrong. Nah, satu pertanyaan yang sangat tegas beliau bahwa mengapa kita bersikap demikian? Insting hewanikah sehingga kita ikut-ikutan dengan apa saja yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Kambing memang akan tetap mengikuti kelompoknya walaupun digiring untuk dipotong sekalipun. Tetapi sebagai manusia seharusnya bersikap kritis dengan menggunakan akal sehat. Nah, ya tentu ini sangat betul ya sahabat. Harusnya mikir, bukan hanya dogma dan doktrin doang ya. Ya mudah-mudahan si Luga Tambunan, si Uti Watimena, si Aderion, si Esra Soru ya, dan kawan-kawan menyimak buku yang ditulis oleh Armstrong ini. Ya harus ya, harus kritis bos, jangan dogma doang. Nah oke, saya lanjutkan ya sahabat. Catatan Armstrong ini, beliau mengatakan, sebagai seorang Kristen yang baik, kita tidak pernah menyelidiki mengapa kita melakukan semua itu dan mengapa semua orang percaya bahwa yang mereka kerjakan itu adalah benar. Ya. Ini soal Natal ya sahabat. Seharusnya sebagai umat Kristen yang ingin melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, kita harus bertanya, apakah upacara Natal itu benar-benar ajaran Kristen? Apakah cara-cara merayakan Natal itu mengajarkan kebohongan kepada masyarakat yang merupakan larangan Tuhan? Apakah firman Tuhan yang hidup maupun firman yang ditulisnya yang memerintahkan kita untuk melakukannya? Apakah Yesus dan para rasul juga melakukan seperti apa yang kita meriahkan selama ini? Apakah kebiasaan tukar-menukar hadiah Natal dan dengan teman dan kerabat dekat juga betul-betul mengikuti ajaran Tuhan di dalam Bible, dan seterusnya dan seterusnya. Hampir semua orang berpendapat dan mengira bahwa semua upacara dan kebiasaan itu berasal dari ajaran gereja. Tetapi betulkah semua pendapat itu? Dan sesuai dengan diperkirakan itu, mudah-mudahan fakta yang saya tulis dalam buku ini dapat meluruskan semua pendapat yang dapat menyesatkan dan merusak ajaran Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah sahabat, di bagian akhir catatan pertama ini beliau mengatakan, ini sangat menarik ya. Mungkin tulisan saya yang berdasarkan pada kenyataan akan mengejutkan orang Kristen, termasuk Anda sendiri. Ya, Anda sendiri maksudnya adalah pembaca buku beliau ya. Waduh, luar biasa. Ini pastor yang ngomong loh ya. Jadi, jika Anda saudaraku Kristen yang menolak, ya silakan bantah buku beliau, jangan protes ke saya, karena saya hanya mengulas apa yang ditulis oleh Pastor Armstrong.
Oke, lanjut ke bagian kedua, ya. Lanjut ke bagian kedua. Di buku ini mengulas tentang sejarah Natal. Nah, kata Christmas atau Natal yang artinya Mass of Christ atau disingkat Christmas artinya sebagai hari untuk merayakan kelahiran Yesus. Perayaan yang diselenggarakan oleh non-Kristen dan semua orang Kristen ini berasal dari ajaran Gereja Kristen Katolik Roma. Tetapi, dari manakah mereka mendapatkan ajaran itu? Sebab Natal ini bukan ajaran Bible. Dan Yesus juga tidak pernah memerintahkan para muridnya untuk menyelenggarakannya. Perayaan yang masuk dalam ajaran Kristen Katolik Roma pada abad keempat ini berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala. Ya, jadi sekali lagi ditegaskan oleh beliau bahwa perayaan yang masuk dalam ajaran Kristen Katolik Roma pada abad keempat ini adalah berasal dari upacara adat masyarakat penyembah berhala atau paganis ya. Karena perayaan Natal yang diselenggarakan di seluruh dunia ini berasal dari Katolik Roma dan tidak memiliki dasar dari kitab suci, maka marilah kita dengarkan penjelasan dari Katolik Roma dalam Catholic Encyclopedia edisi 1911 dengan judul Christmas. Anda akan menemukan kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Natal bukanlah di antara upacara-upacara awal gereja. Bukti awal menunjukkan bahwa pesta tersebut berasal dari Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari. Kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Kemudian dalam ensiklopedia itu pula, dengan judul Natal Day, Bapak Katolik pertama mengakui bahwa di dalam kitab suci tidak seorang pun mengadakan upacara atau penyelenggaraan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Hanyalah orang-orang kafir saja seperti Firaun dan Herodes yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya di dunia ini. Wow, dahsyat. Jadi sahabat, buat Anda yang suka merayakan ulang tahun, ya, suka merayakan ulang tahun hari kelahirannya dirayakan dengan pesta, Anda harus paham, Anda tahu bahwa ini ternyata tradisi warisan Firaun dan Herodes. Jadi merekalah yang Anda ikuti saat Anda merayakan ulang tahun. Ya, semoga Anda sadar ya, dan kembali ke jalan yang benar. Kemudian dalam Ensiklopedia Britannica yang terbit tahun 1946 menjelaskan sebagai berikut. Natal bukanlah upacara-upacara awal gereja. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakannya dan Bible juga tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Wah, kembali diulang bahwa ini adalah berasal dari penyembah berhala. Ensiklopedia Americana terbitan tahun 1944 juga menyatakan sebagai berikut. Menurut para ahli pada abad-abad permulaan, Natal tidak pernah dirayakan umat Kristen. Pada umumnya, umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka saja dan tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut. Ya, perjamuan suci yang termaktub dalam kitab Perjanjian Baru hanyalah untuk mengenang kematian Yesus Kristus. Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus mulai diresmikan pada abad keempat Masehi. Pada abad kelima, Gereja Barat memerintahkan umat Kristen untuk merayakan kelahiran Yesus yang diambil
dari hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, sebab tidak seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Sekarang perhatikan fakta sejarah telah membeberkan kepada kita bahwa mulai lahirnya gereja Kristen pertama sampai 200 atau 300 tahun kemudian, jarak waktu yang lebih lama dari umur negara Amerika Serikat. Upacara Natal tidak pernah dilakukan oleh umat Kristen. Baru setelah abad keempat, perayaan ini mulai diselenggarakan oleh orang-orang Barat, Roma, dan gereja. Jelang abad kelima, gereja Roma memerintahkan untuk merayakan sebagai hari raya umat Kristen resmi. Sekali lagi saya ulangi, di abad kelima, gereja Roma memerintahkan untuk merayakan sebagai hari raya umat Kristen secara resmi. Ya, jadi sahabat, bisa disimpulkan bahwa ritual perayaan Natal ini baru abad keempat dan diadopsi dari tradisi paganis alias penyembah berhala. Nah, jadi saudaraku yang muslim yang kadang sok-sok toleran ya, sibuk mengucapkan selamat Natal katanya, padahal saudara dari Kristiani juga nggak pernah ngarep ucapan. Ya, kan lucu, malah muslim sendiri yang berpolemik. Bahkan mereka juga tahu bahwa Natal bukan ajaran Kristen. Nah, sekarang sadar ya bro, udah melanggar syariat, ikut mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan, mengakui Tuhan bisa lahir, ya, ikut mengiyakan Tuhan lahir 25 Desember, ikut melanjutkan tradisi paganis. Ada pastor aja yang lebih tahu Kristen menolak perayaan Natal. Lah, Anda ngerti apa Bambang ya? Oke sahabat, terus kita lanjut di bagian ketiga dari buku Armstrong. Nah, di bagian ketiga ini soal polemik 25 Desember. Di sini Armstrong menegaskan dengan judul bagian ketiga yaitu Yesus tidak lahir pada 25 Desember. Catat ya, Yesus tidak lahir pada 25 Desember. Nah, sungguh amat mustahil jika Yesus dilahirkan pada musim dingin. Di wilayah Judea, setiap bulan Desember adalah musim salju dan hawanya sangat dingin. Sebab di Injil Lukas, pasal kedua ayat ke-11 menceritakan suasana di saat kelahiran Yesus sebagai berikut. Ya. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud." Ya, atau dalam terjemahan lain kalau kita baca di terjemahan LAI menyebut yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Tidak mungkin para gembala ternak ini berada di padang Judea pada bulan Desember. Nah, demikian kata Armstrong ini ya, bahwa tidak mungkin para penggembala ternak itu berada di padang Judea pada bulan Desember. Biasanya mereka melepas ternak ke padang dan lereng-lereng gunung itu paling lambat tanggal 15 Oktober. Ternak tersebut sudah dimasukkan ke kandangnya untuk menghindari hujan dan hawa dingin yang menggigil. Bible sendiri dalam Perjanjian Lama, Kitab Kidung Agung 2 dan Esra pasal 10 ayat ke-9 dan pasal ke-13 dan ayat ke-13 maksud saya, menjelaskan bahwa bila musim dingin tiba, tidak mungkin para gembala dan ternaknya berada di padang terbuka di malam hari. Jadi kata kuncinya di sini tadi sahabat,
bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, jadi inilah menjadi petunjuk yang menjadi juga analisis Armstrong bahwa tidak mungkin pada bulan itu para penggembala berada di tempat terbuka menggembalakan ternaknya, karena itu pada musim dingin yang sangat-sangat dingin. Ya, jadi tidak sesuai dengan jika dianalisis bahwa itu adalah di waktu yang sama kelahiran Yesus Kristus. Kemudian Adam Clarke mengatakan, adalah kebiasaan lama bagi orang-orang Yahudi untuk menggiring domba-domba mereka di padang menjelang Paskah yang jatuh awal musim semi dan membawanya pulang pada permulaan hujan pertama. Ini tertulis di Adam Clarke Commentary volume kelima page 370 yang terbit di New York. Nah, masih dari tulisan Adam Clarke yang dikutip oleh Armstrong ini, selama domba-domba berada di luar, para penggembala mengawasinya siang dan malam. Bila hujan pertama mulai turun pada bulan Mersesvam atau antara bulan Oktober dan November, ternak-ternak itu mulai dimasukkan ke kandangnya. Kita pun mengetahui bahwa domba-domba itu dilepas di padang terbuka selama musim panas. Ya, selama musim panas. Karena para penggembala belum membawa pulang domba-dombanya, berarti bulan Oktober belum tiba. Ya. Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Ketika tidak ada domba-domba berkeliaran di padang terbuka di malam hari. Juga tidak mungkin dia lahir setelah bulan September, karena di bulan inilah domba-domba masih berada di padang waktu malam. Jadi, berbagai bukti ilmiah kemungkinan lahir di bulan Desember itu harus disingkirkan. Memberi makan ternak di malam hari adalah fakta sejarah, sebagaimana diungkapkan oleh Talmud di kitab suci Yahudi dalam bab ringan kaki. Nah, jadi mengkorelasi beberapa riwayat yang ditulis dalam Bible itu jadi petunjuk bahwa tidak mungkin Yesus itu lahir di bulan Desember. Sekali lagi, ini bukan kata apologet Muslim, tetapi kata tokoh atau peneliti Kristen. Di ensiklopedia manapun atau juga di kitab suci Kristen sendiri akan mengatakan kepada kita bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Katolik Ensiklopedia sendiri secara tegas dan terang-terangan mengakui fakta ini. Tidak seorang pun yang mengetahui kapan hari kelahiran Yesus yang sebenarnya. Jika kita meneliti dari bukti-bukti sejarah dan kitab suci Kristen sendiri, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus lahir pada awal musim gugur yang diperkirakan jatuh pada bulan September atau sekitar 6 bulan setelah hari Paskah. Jika Tuhan menghendaki kita untuk mengingat-ingat dan merayakan hari kelahiran Yesus, niscaya Dia tidak akan menyembunyikan hari kelahirannya. Ya, seperti itu pernyataan Armstrong dalam bukunya di bagian ketiga tadi ya. Nah, sahabat, sekarang kita lanjut ke bagian keempat yang berjudul proses Natal masuk gereja. Nah, dalam Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, ya mohon maaf ini susah bacanya ya. Dalam artikelnya yang berjudul Christmas menguraikan jelas sebagai berikut. Sungguh banyak tanggal perayaan yang terkait dengan kepercayaan kafir Brumalia 25 Desember.
sebagai kelanjutan dari perayaan Saturnalia 17-24 Desember dan perayaan menjelang akhir tahun serta festival menyambut kelahiran matahari baru. Adat kepercayaan pagan Brumalia dan Saturnalia yang sudah sangat populer di masyarakat itu diambil Kristen. Perayaan ini dilestarikan oleh Kristen dengan sedikit mengubah jiwa dan tata caranya. Para pendeta Kristen di barat dan di timur dekat menentang perayaan kelahiran Yesus Kristus yang meniru agama berhala ini. Di samping itu, Kristen Mesopotamia menuding Kristen barat telah mengadopsi model penyembahan kepada dewa matahari. Perlu diingat, menjelang abad pertama sampai pada abad keempat Masehi, dunia dikuasai oleh Imperium Romawi yang paganis politeisme. Sejak agama Kristen masih kecil sampai sekarang pesat, para pemeluknya dikejar-kejar dan disiksa oleh penguasa Romawi. Setelah Konstantin naik tahta menjadi kaisar, kemudian memeluk agama Kristen pada abad keempat Masehi, dan menempatkan agama sejajar dengan agama kafir Roma. Banyak rakyat yang berbondong-bondong memeluk agama Kristen. Nah, tetapi mereka juga terbiasa merayakan hari kelahiran dewa-dewanya, yaitu pada 25 Desember, mengakibatkan adat tersebut sulit dihilangkan. Perayaan ini adalah pesta-pesta pora dengan penuh kemeriahan dan sangat disenangi oleh rakyat. Mereka tidak ingin kehilangan hari kegembiraan tersebut. Nah, oleh karena itu, mereka sudah memeluk agama Kristen, mereka tetap melestarikan adat itu. Di artikel yang sama menjelaskan sebagaimana Kaisar Konstantin tetap merayakan hari Sunday sebagai hari dewa matahari. Sun sama dengan matahari, day sama dengan hari. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu hari Minggu ya. Dan bagaimana pengaruh kepercayaan kafir, apa itu Maniseisme, yang menyamakan anak Tuhan atau Yesus identik dengan matahari. Yang demikian pada abad keempat Masehi, kepercayaan ini masuk dalam agama Kristen. Sehingga perayaan hari kelahiran Sun God, dewa matahari, yang jatuh pada 25 Desember diresmikan menjadi hari kelahiran Son of God, anak Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti itu. Masya Allah. Lanjut, demikianlah asal-usul Christmas atau Natal yang dilestarikan oleh dunia barat sampai sekarang. Walaupun namanya diubah menjadi selain Sunday, Son of God, Christmas, dan Natal, pada hakikatnya sama dengan merayakan kelahiran dewa matahari. Nah, ini sebagai contoh, kita bisa saja menamakan kelinci itu dengan nama singa, tetapi bagaimanapun juga fisiknya tetap aja kelinci. Yang menggelitik juga ya pernyataan Armstrong ya. Marilah kita kembali membaca Ensiklopedia Britannica yang mengatakan sebagai berikut. Kemungkinan besar bangsa Latin atau Roma sejak tahun 354 Masehi telah mengganti hari kelahiran Dewa Matahari dari tanggal 6 Januari ke 25 Desember yang merupakan kelahiran anak Dewa Mitra atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Tindakan ini mengakibatkan orang-orang Kristen Syria dan Armenia marah-marah karena mereka terbiasa merayakan hari kelahiran Yesus pada 6 Januari. Mereka mengecam bahwa perayaan tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari yang dipercayai oleh bangsa Romawi. Penyusupan ajaran ini ke dalam Kristen dilakukan oleh Cerinthus. Nah, jadi sahabat, ternyata 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus ya.
tapi kelahiran Dewa Matahari, bro. Ya, tapi kemudian dilekatkan sebagai kelahiran Yesus. Nah, ini sungguh menggelikan. Nah, ini tentu agak paralel dengan doktrin-doktrin seperti penebusan dosa, Trinitas, dan kan dalam keyakinan paganis memang ada jauh sebelum ada Kristen itu sendiri. Ya, jadi sudah cukup jelas ya sahabat tentang asal-usul Natal seperti apa. Kemudian tanggalnya juga asal-usulnya seperti apa. Nah, sebagai bagian terakhir di ulasan ini, saya akan lanjut di bagian kelima, yaitu tentang asal-usul Natal. Nah, di sini Armstrong menjelaskan bahwa kita mewarisi Natal berasal dari Gereja Katolik Roma. Dan gereja ini mendapatkannya dari kepercayaan pagan, politeisme. Lalu dari manakah ajaran agama kafir itu mendapatkan ajaran itu? Luar biasa. Di mana, kapan, dan bagaimana bentuk asli ajaran itu? Nah, ini soal Natal ya sahabat. Bila kita telusuri dari ayat-ayat Bible sampai pada sejarah kepercayaan bangsa Babilonia kuno, niscaya akan ditemukan bahwa ajaran itu berasal dari kepercayaan berhala yang dianut oleh masyarakat Babilonia di bawah Raja Nimrod, atau kalau dalam Islam kita menyebutkan Raja Namrud ya. Di masa inilah Nabi Ibrahim lahir ya. Jelas akar kepercayaan ini tumbuh setelah terjadi banjir besar di masa Nabi Nuh atau Noah ya. Nimrod, cucu Ham, anak Nabi Nuh, adalah pendiri sistem kehidupan masyarakat Babilonia. Sejak itulah terdapat dasar-dasar pemerintahan dan negara dan sistem ekonomi dengan cara bersaing untuk meraih keuntungan. Nimrod inilah kemudian mendirikan menara Babel, membangun kota Babilonia, Nineveh, dan kota-kota lainnya. Dia pula yang pertama membangun kerajaan di dunia, yaitu Nimrod dalam bahasa Hebreu atau Ibrani berasal dari kata marad yang artinya dia membangkang atau murtad ya. Ya, ini penjelasan dari penerjemah karena bahasa Ibrani serumpun dengan bahasa Arab. Silakan Anda bandingkan kata marad dengan kata Arab rida atau murtad. Ini catatan penerjemah. Dari catatan-catatan kuno, kita mengetahui perjalanan Nimrod ini yang mengawali pemurtadan terhadap Tuhan dan menjadi biang manusia membangkang di dunia ini sampai saat ini. Jumlah kejahatan amat banyak, diantaranya dia mengawini ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis. Setelah Nimrod meninggal dunia, ibu yang merangkap sebagai istri, naudzubillah, ibu merangkap sebagai istri tersebut menyebarkan ajaran bahwa roh Nimrod, ya ini anak sekaligus suaminya berarti ya, tetap hidup selamanya walaupun jasadnya telah mati. Dia membuktikan ajaran itu dengan adanya pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Nimrod yang sudah mati. Untuk mengenang hari kelahirannya, Nimrod selalu hadir di pohon evergreen ini dan meninggalkan bingkisan yang digantungkan di ranting-ranting pohon itu. 25 Desember itulah hari kelahiran Nimrod, dan inilah asal-usul pohon Natal. Wow, jadi ini asal-usul pohon Natal ya. Melalui pengaruh dan pemujaannya kepada Nimrod, Semiramis dianggap sebagai ratu langit oleh rakyat Babilonia. Dengan berbagai julukan, akhirnya Nimrod dipuja sebagai anak suci dari sorga. Melalui perjalanan sejarah dan pergantian generasi dari masa ke masa,
Dari satu bangsa ke bangsa lain, penyembahan berhala versi Babilonia ini berubah menjadi mesiah palsu yang berupa dewa Baal, anak dewa matahari. Dalam sistem kepercayaan Babilonia, ibu dan anak, yaitu Semiramis dan Nimrod yang lahir kembali menjadi objek penyembahan. Ajaran penyembahan kepada ibu dan anak ini menyebar luas sampai di luar Babilonia dengan bentuk dan nama yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa negara-negara yang ditempatinya. Nah, di Mesir, dewa-dewi itu bernama Isis dan Osiris. Di Asia bernama Cybele dan Deoyus. Dalam agama pagan Roma disebut Fortuna dan Jupiter. Bahkan di Yunani, China, Jepang, Tibet bisa ditemukan adat pemujaan terhadap Dewi Madonna jauh sebelum Yesus lahir. Nah, sampai pada abad keempat dan kelima Masehi, ketika dunia pagan atau penyembahan banyak dewa ya, Romawi menerima agama baru yaitu yang disebut Kristen dengan membawa adat dan kepercayaan pagan yang lama. Akibatnya, kepercayaan kepada Dewa Madonna, ibu dan anak juga menjadi populer, terutama di waktu hari Natal. Di setiap musim Natal, kita selalu mendengar lagu-lagu atau himne Silent Night atau Holy Night yang sangat akrab dengan tema pemujaan terhadap ibu dan anak. Kita sejak lahir diwarnai oleh alam budaya Babilonia, telah diajarkan untuk mengagungkan dan memuliakan semua tradisi yang berasal dari zaman jahiliyah kuno itu. Kita tidak pernah bertanya untuk mengetahui dari manakah asal-usul seperti itu, adat seperti itu. Apakah ia berasal dari ajaran Bible ataukah ia berasal dari kepercayaan penyembah berhala yang sesat. Kita terperangah seakan-akan tidak mau menerima kebenaran ini karena seluruh dunia terlanjur telah melakukannya. Lebih aneh lagi, sebagian besar meremehkan dan mencemooh kebenaran ini. Namun Tuhan telah berfirman kepada para utusannya yang setia. Natal adalah acara ritual yang berasal dari masa Babilonia kuno yang belum mengenal agama yang benar. Tradisi ini diwariskan puluhan abad melampaui sampai kepada kita. Di Mesir, ia dipercayai bahwa Dewi Isis atau Dewa Langit melahirkan anaknya yang tunggal pada tanggal 25 Desember. Hampir semua orang penyembah berhala atau paganis di dunia waktu ini merayakan ulang tahun Natal anak Dewa Isis ini jauh sebelum kelahiran Yesus. Ya, sekali lagi yang mengatakan ini adalah seorang pastor, bukan muslim, bahwa 25 Desember itu juga dipercayai itu adalah kelahiran peristiwa Dewi Isis atau Dewi Langit yang melahirkan anaknya yang pada tanggal 25 Desember. Dengan demikian, sudah jelas bagi kita bahwa 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus Kristus. Para murid Yesus dan orang-orang Kristen abad pertama tidak pernah menyelenggarakan Natal meskipun hanya sekali. Tidak ada ajaran ataupun perintah perayaan Natal di dalam Bible. Ya. Sekali lagi, perayaan Natal atau Christmas itu adalah ulang tahun anak dewa yang dianut oleh paganis dan bukan dari ajaran Kristen. Percaya atau tidak, terserah Anda. Itu yang disampaikan oleh Pastor Armstrong. Upacara ini berasal dari cara-cara pemujaan yang dikenal dengan Chaldean Mysteries atau misteri Chaldea. Berasal dari ajaran Semiramis, istri Nimrod. Kemudian adat itu
dilestarikan oleh para penyembah berhala secara turun-temurun hingga sekarang dengan wajah baru yang disebut Kristen. Luar biasa ya. Ya, jadi sahabat, demikian mungkin ulasan soal Natal ini dalam buku yang ditulis oleh Pastor Herbert W. Armstrong. Memang masih ada beberapa judul lagi sahabat yang belum saya ulas, tapi saya kira ini sudah cukup memberikan gambaran tentang Natal ya. Semoga menjadi bahan pencerahan. Jadi kita nggak sekedar ikut-ikutan, tapi tahu betul sejarahnya. Sahabat, dukung terus channel Milah Ibrahim. Jangan lupa subscribe, like, share. Bismillah. Semoga partisipasi Anda menjadi amal ma'ruf, menebar kebaikan, dan lebih penting lagi adalah mencegah anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.